Shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Walaupun hari ini kita mengadakan ibadah masih secara online, namun percayalah kita akan tetap merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Karena hadirat Tuhan itu selalu menembus batas ruang, jarak, dan waktu. Dan di kesempatan ini kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang hari ini adalah untuk pertama kalinya bergabung di dalam ibadah ini. Kami ingin memberikan ucapan hangat yaitu welcome home bagi Anda semua. Dan jika Anda belum memiliki sebuah komunitas rohani, kami ingin mengajak Anda semua untuk tergabung di dalam Connect Group di dalam gereja kami. Sertakan nama Anda, usia Anda, alamat Anda, serta nomor handphone yang bisa kami hubungi melalui nomor handphone yang tertera di layar kaca Anda. Dan memberi persembahan adalah selalu merupakan sebuah bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam sebuah ibadah. Bagi Anda yang rindu untuk memberi persembahan, Anda bisa mentransfer persembahan Anda melalui rekening yang tercantum di layar kaca Anda atau melalui scan QR Code yang ada. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mulai ibadah hari ini. Ayo siapkan hati kita, siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur karena kami ada sampai dengan hari ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami ingin sekali untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami ingin beribadah, kami ingin menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Ucapan syukurmu, come on. Yes. Buat segala perbuatanmu dan kasihmu. Tidak
Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Yes Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya yang ada. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis. Oh, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
padaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ku
tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau, ya Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir,
tiada seperti Kau. Amin Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, yes Tuhan. Oh, segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Segala yang ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa kami senantiasa semakin dekat dengan Engkau. Lebih lagi ya Tuhan, kami rindu buah kedekatan kami kepadamu ya Tuhan. Itu bisa muncul dalam kehidupan kami. Kami ditemukan sebagai orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berbobot ya Tuhan. Sehingga karakter Allah juga terpancar dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan itu bisa dilihat dalam tindakan kami sehari-hari. Ajari kami Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami izinkan firman Tuhan menjadi cermin dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa berkaca ya Tuhan di dalamnya. Supaya hidup kami selaras dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you buat seluruh pelayan Tuhan yang ada. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa ada di hadapan Anda sekali lagi melayani firman Tuhan secara online. Saudara, pada minggu ini saya akan melanjutkan seri firman Tuhan yang minggu lalu saya sudah bagikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mendengarkan pesan khotbah minggu yang lalu, Anda bisa dapatkan itu di dalam YouTube. Saya berharap Anda bisa mendengarkannya supaya Anda bisa mendapatkan firman Tuhan secara utuh atau secara lengkap. Saya memberikan judul firman Tuhan meninggalkan kekanak-kanakan, dan ini adalah seri kedua atau part kedua. Saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan, ayat yang saya sudah
bacakan minggu yang lalu, kita baca ulang di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara, terjemahan versi The Message, ayat pertama, saudara diterjemahkan seperti ini. But for right now, friends, I'm completely frustrated by your unspiritual dealings with each other and with God. Jadi Paulus itu ketika menjumpai jemaat Korintus, dikatakan Paulus itu nggak bisa dealing atau berurusan dengan manusia rohani yang sudah dewasa. Tapi mereka ditemukan masih manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Mereka masih minum susu dan mereka itu kekanak-kanakan atau masih bayi rohani. Di dalam terjemahan versi The Message, Paulus mengungkapkan bahwa ternyata Paulus itu frustasi melihat cara mereka membangun hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan itu tidak spiritual, saudara. Nah, kapan kita ini ditemukan kekanak-kanakan? Yaitu ketika kita ini ditemukan membangun hubungan dengan sesama atau cara kita memperlakukan orang lain itu unspiritual atau tidak rohani. Lalu, saudara, apa sih yang namanya kedewasaan rohani? Saudara, seharusnya kita ini ditemukan, kalau kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen, dan Yesus ada di dalam kita, firman Tuhan dalam kitab Kolose mengatakan bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita, yang ada di tengah-tengah kita, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Beberapa orang menyangka bahwa kemuliaan itu seperti sinar yang terang, atau cahaya yang berkilauan. Yes, betul, manifestasi dari kemuliaan Tuhan itu adalah cahaya terang yang berkilauan, yang berwarna-warni. Tapi kata kemuliaan itu sendiri bukan hanya berbicara tentang cahaya yang terang, saudara, atau kemilau. Kata kemuliaan itu berasal dari kata mulia yang berarti punya nilai yang tinggi, ya, punya bobot atau punya kualitas, saudara. Sesuatu yang luhur, sesuatu yang agung, sesuatu yang elok, itu kata mulia. Jadi kata kemuliaan sendiri itu sebetulnya berarti sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang punya bobot, dan sesuatu yang punya kualitas. Kata kemuliaan berasal dari kata kabot yang berasal dari bobot, ya, kualitas, ya, dari karakter Allah sendiri, saudara. Nah, jadi seharusnya kita ini makin hari kita makin ikut Tuhan, seharusnya kita ini ditemukan makin hari makin berkualitas, makin berbobot. Saudara, kita ini bisa memancarkan kemuliaan Tuhan atau memantulkan kemuliaan Tuhan lewat karakter kita yang semakin berkualitas atau berbobot. Saudara, makanya 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ternyata kita ini bisa mencerminkan atau memantulkan kemuliaan Allah. Dengan muka tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ternyata kita ini bisa diubah semakin serupa dengan gambar Allah, dalam kemuliaan yang makin lama makin besar, saudara. Jadi kemuliaan di sini adalah, saudara, bicara tentang kualitas karakter kita yang semakin lama semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah, jadi itulah goal kita. Harusnya semakin lama kita ikut Tuhan, harusnya kita ini memantulkan kemuliaan Tuhan. Maksudnya kita ini semakin berkualitas, semakin berbobot di dalam karakter. Dan itu harusnya terpancar, terekspresi dalam cara kita membangun hubungan, dalam cara kita memperlakukan sesama. Karena kekanak-kanaan, saudara,
ketika Paulus itu menemukan bahwa jemaat Korintus itu kekanak-kanakan, karena apa saudara? Karena Paulus melihat cara mereka membangun hubungan, cara mereka memperlakukan sesama itu tidak spiritual atau tidak rohani, saudara. Ya, jadi itu maksudnya kemuliaan. Kemuliaan itu berarti kita ini semakin dewasa. Karakter kita semakin diubah, semakin serupa dengan Kristus. Ini bicara tentang kualitas dan bobot. Nah, pertanyaannya bagaimana kita ini bisa bertumbuh semakin dewasa? Ternyata kekanak-kanakan itu adalah sebuah keputusan. Kedewasaan juga sebuah keputusan. Saudara, firman Tuhan ngomong begini, 1 Korintus 13 ayat 11 minggu lalu saya sudah sampaikan. Ya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dengan kata lain, saudara, kedewasaan itu tidak otomatis. Hanya karena Anda itu 20 tahun menjadi Kristen, tidak otomatis Anda bertumbuh dewasa. Ternyata kedewasaan itu dimulai dari sebuah keputusan. Keputusan apa saudara? Keputusan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak saudara. Nah, minggu yang lalu saudara, saya membahas dari Yakobus 3 ayat 11 sampai 17. Ada 11 hal yang perlu kita tinggalkan. Ya, minggu lalu saya sampaikan 5 dan hari ini saya akan lanjutkan poin yang ke-6 sampai poin yang ke-11. Kita baca terlebih dahulu Yakobus 3 ayat 11 sampai 17. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, maksudnya yang dewasa rohani, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ternyata kita ini bisa menyatakan, saudara, perbuatan kita dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, atau hikmat yang lahir daripada dunia atau dari nafsu manusia atau dari setan-setan, saudara. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat dari atas. Yang datang dari atas, saudara. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan, saudara. Nah, dari sini. Jadi ternyata orang yang dewasa itu adalah orang yang membangun hubungan atau memperlakukan orang lain dengan hikmat yang datangnya dari atas. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Sementara orang yang kekanak-kanakan itu membangun hubungan dan memperlakukan orang lain dengan hikmat yang berasal dari dunia ini. Hikmat yang dari bawah, dari dunia ini. Yang berasal dari nafsu manusia dan berasal dari setan-setan, kata Alkitab. Nah, lalu selanjutnya dikatakan ayat 16, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan hal yang di awal, saudara. Yang pertama adalah iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Saudara, yang keempat adalah berdusta. Dan yang kelima adalah lawan kata dari murni, yaitu tidak tulus. Jadi saya sudah bagikan minggu yang lalu 5 hal yang perlu kita tinggalkan. 5 hal pertama yang perlu kita tinggalkan. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara. Ya, totalnya ada 11 dan kita akan bahas dari 6 sampai yang ke-11. Saudara, dikatakan seperti ini. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, kita lanjutkan poin yang ke-6, saudara. Poin yang ke-6. Dikatakan pendamai. Selanjutnya pendamai. Nah, jadi poin yang ke-6 saya tulis sebagai lawan kata dari pendamai adalah
troublemaker. Atau suka menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Orang yang kekanak-kanaan itu ciri-cirinya adalah suka menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Saudara, ini lawan kata dari pendamai. Coba kita lihat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, jadi kalau kita ini anak Tuhan, anak terang, seharusnya dimanapun kita berada, kita ini cinta damai. Kita ini membawa damai. Ya, orang yang dewasa rohani, orang yang rohani tidak suka menimbulkan pertengkaran. Saudara, tidak suka memulai pertengkaran, saudara. Sedangkan orang yang duniawi, manusia yang belum dewasa di dalam Kristus atau kekanak-kanakan, saudara, itu sebaliknya. Dimanapun dia ada, dia akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan, bahkan perpecahan, saudara. Ya, orang rohani itu tidak suka menimbulkan pertengkaran, tidak suka memulai pertengkaran. Orang yang rohani itu menampilkan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus, saudara? Kristus itu demi sebuah hubungan, Kristus itu rela datang dan berkorban. Ya, kehilangan nyawa demi hubungan, saudara. Demi hubungan kita dengan Tuhan itu bisa mengalami pemulihan, saudara. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita ini harusnya tidak mengorbankan hubungan untuk kepentingan yang lain, saudara. Tapi justru demi sebuah hubungan seharusnya kita ini berani berkorban. Banyak orang gara-gara uang, demi uang kita korbankan hubungan. Demi kepentingan yang lain kita korbankan hubungan, saudara. Kita ini rela putus hubungan, saudara, sama orang lain. Demi kepentingan diri sendiri. Beda dengan Kristus. Kristus itu rela berkorban demi hubungan, demi pemulihan hubungan. Kalau kita mengaku kita ini orang yang rohani, orang yang dewasa rohani, seharusnya saudara kita ini tidak rela putus hubungan atau bahkan beranggapan kita ini bisa hidup tanpa orang lain. Saudara, selama kita ini hidup di dunia, kita membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita ini perlu menghidupi sebuah kehidupan, kita ini membawa damai dan cinta damai. Kualitas hati seperti apa yang kita perlu miliki? Yaitu ini, saudara, kesediaan untuk berdamai, kesediaan untuk mengadakan restitusi, kesediaan untuk mengadakan perdamaian, pemberesan. Dan di dalamnya kita ini rela berkorban. Berkorban itu apa? Berkorban dalam artian kita ini bahkan rela untuk meminta maaf, merendahkan diri untuk minta maaf demi sebuah pemulihan hubungan. Atau bahkan kita itu rela untuk mengampuni, meminta maaf dan mengampuni, meminta maaf dan memaafkan demi sebuah pemulihan hubungan, Bapak Ibu. Di dalamnya ketika kita memaafkan mungkin kita mengorbankan ego kita, mengorbankan harga diri kita. Ketika kita mengampuni, saudara, kita ini melepaskan kasih karunia. Saudara, kita ini mau untuk memulihkan sebuah hubungan, kita ini rela untuk, aku hapuskan hutang, aku ampuni orang lain. Saudara, nah pendamai itu rela berkorban demi hubungan, saudara. Nah sedangkan lawan kata dari pendamai, itu adalah orang yang suka menimbulkan pertengkaran. Firman Tuhan Matius 5 dikatakan orang yang membawa damai itu adalah peacemaker. Lawan kata dari peacemaker itu adalah troublemaker, pembawa masalah. Saudara, troublemaker. Coba kita lihat sama-sama Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-16. Ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Amsal 16 ayat 27 sampai 28. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan.
orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Perhatikan. Dikatakan di sini ada orang yang curang itu suka apa saudara? Dikatakan menimbulkan pertengkaran. Menyebabkan pertengkaran. Bahkan dikatakan seorang pemfitnah itu menceraikan sahabat yang karib. Menghancurkan hubungan. Ini namanya troublemaker. Ya, terjemahan NLT diterjemahkan sebagai begini. Scoundrels create trouble. Their words are a destructive blaze. Ayat 28, a troublemaker plants seeds of strife. Gossip separates the best of friend. Dikatakan seorang troublemaker itu menanamkan benih perselisihan. Lalu gossips, orang yang suka menggosip atau memfitnah, itu bahkan bisa memisahkan sahabat karib. Saudara, ayat 27 diterjemahkan, scoundrels create trouble. Jadi ada orang-orang yang suka create troubles, troublemaker. Jadi dimanapun orang ini ada, saudara, menimbulkan perselisihan, pertengkaran, bahkan perpecahan. Saudara, kita nggak boleh jadi orang yang demikian. Katakan amin. Kita ini anak-anak terang, kita ini pembawa damai, kita ini rela berkorban demi sebuah hubungan. Kita ini mau melakukan pemberesan, ya saudara, kita ini mau mengadakan pemulihan hubungan. Kalau misalnya ada sesuatu konflik, kita ini rela berkorban, kita ini mau minta maaf dan rela memaafkan demi sebuah pemulihan. Itu karakter Kristus. Tapi sebaliknya, saudara, lawan kata dari pendamai itu adalah troublemaker. Dan ciri-ciri troublemaker itu biasanya bergerak melalui hasutan, fitnah, gosip, saudara. Hasutan, fitnah, gosip. Coba kita lihat. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Sekarang kita lompat ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ada 6 hal kata firman Tuhan yang dibenci Tuhan. Salah satunya ayat 19 dikatakan seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi seorang yang suka menimbulkan pertengkaran, mereka itu biasanya beroperasi dengan apa saudara? Hasutan, menyemburkan fitnah, bohongan, gosip, dan sebagainya. Ya, terjemahan NIV dikatakan ayat 19, a false witness who pours out lies and a person who stirs up conflict in the community. Saudara, dikatakan sebagai false witness. Orang yang mengucapkan saksi dusta itu menyemburkan kebohongan, dan a person who stirs up conflict, yang menimbulkan konflik atau perselisihan pertengkaran. Saudara, Amsal 22 ayat 10, perhatikan. Usirlah si pencemooh, maka perselisihan akan pergi. Bahkan perbantahan serta cemooh akan berhenti. Saudara coba cek baik-baik. Saudara, apakah hidup kita ini troublemaker? Sehingga ketika kita ini nggak ada, turunlah damai sejahtera. Nah itu namanya troublemaker. Harusnya ketika kita ada, muncul damai sejahtera. Terjadi kedamaian, harusnya begitu. Jangan sampai ketika kita nggak ada, ketika kita pergi perselisihan berhenti, ya perbantahan dan cemooh itu berhenti. Nah berarti kalau seperti itu kita ini troublemaker. Coba perhatikan saudara. Ya, kalau ada sebuah situasi, pertengkaran, konflik dan sebagainya, biasanya ada satu orang yang memang itu sumber dari masalah atau biang dari masalah. Ketika orang ini pergi, damailah situasi. Tidak ada lagi pertengkaran, saudara. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Saudara, orang yang rohani itu cinta damai, juru damai, pendamai.
Itu bisa terlihat dari mana saudara? Kerelaannya berkorban demi sebuah hubungan. Rela untuk minta maaf, rela untuk memaafkan. Katakan amin. Tapi sebaliknya, ada orang yang troublemaker. Kita jangan menjadi orang yang troublemaker. Karena itu sikap kekanak-kanakan. Itu orang yang kanak-kanak itu berlaku tidak spiritual di dalam cara dia membangun hubungan. Pastikan kita ini ditemukan sebagai orang yang bukan penyebab dari perselisihan dan perpecahan, tapi kita ini pendamai. Katakan amin, saudara. Lalu yang berikutnya, firman Allah katakan peramah. Makanya poin yang ketujuh, saya tuliskan hal berikutnya, hal ketujuh yang perlu kita tinggalkan adalah kasar. Lawan kata dari peramah adalah kasar. Apa itu kasar, saudara? Kasar adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya dan tidak menyenangkan atau bahkan bisa menimbulkan orang itu sakit hati atau terluka. Saya ulangi, saudara. Kasar adalah ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, ya, atau mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan sampai bisa melukai orang lain. Jadi bersikap kasar itu adalah suatu tindakan yang tidak pantas dan bisa membuat orang lain itu jengkel atau bahkan sakit hati. Itu namanya kasar, saudara. Nah, apa ciri-ciri orang yang kasar? Firman Tuhan ngomong begini, 1 Korintus 13 ayat 5, saudara, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu gak melakukan yang tidak sopan. Terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan kasih itu tidak berbuat kasar. Ciri-ciri orang yang kasar itu biasanya suka menghakimi dan memberikan label. Saudara, kita ini bersikap kasar dengan kata-kata kita ketika kita ini mulai menghakimi dan bahkan memberikan label orang. Ketika kita lihat ada orang yang tidak rapi, kita bukan menegur, saudara, perilakunya, tapi kita memberikan label kepada orang. Kamu jorok. Ketika pasangan menemukan, saudara, mungkin itu suaminya atau istrinya, misalnya setelah beres-beres ternyata pasangannya itu membuat kamarnya itu berantakan lagi. Saudara, bukannya dia itu menegur dengan baik, dengan sopan, memberikan koreksi terhadap perilaku, tapi sudah memberikan penghakiman dan memberikan label. Dasar kamu suami jorok, dasar kamu istri jorok. Bapak Ibu, kita gak boleh kasar. Termasuk sama anak, beberapa kali saya sudah sampaikan. Ketika kita mendapati anak kita ini melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, saudara, jangan kasih label. Jangan ngomong dasar pencuri kamu, dasar nakal kamu, dasar anak setan kamu. Karena pernah saya mendapati ada orang tua yang ketika dia melihat anaknya itu melakukan sesuatu yang mungkin katakanlah yang tidak seharusnya anak itu lakukan. Orang tuanya tiba-tiba meledak lalu bersikap kasar. Saudara, dasar kamu anak setan, anak iblis. Saudara, kalau anaknya iblis berarti Anda siapa? Gitu ya. Berarti bapaknya, ibunya siapa, saudara? Atau bahkan keluar kebun binatang, saudara. Dasar kebun binatang. Keluar semua. Nama-nama binatang keluar semua. Bedakan antara saudara menegur, mengoreksi orang dengan menghakimi atau memberikan label. Saudara, atau bahkan merendahkan, menghina orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Menegur itu mengoreksi perilaku. Sementara merendahkan, memberikan label atau menghakimi, menghina, itu sudah ada label dan bersifat merendahkan. Saudara, koreksi saja perilakunya. Kalau anak Anda mencuri, ya koreksi perilakunya untuk yang mencuri itu. Koreksi dia, tegur dia. Tapi jangan kasih label, jangan hakimi, memberikan label, bahkan merendahkan anak Anda. Ya, pasangan juga sama. Saudara, ketika pasangan itu mungkin melakukan sesuatu yang katakanlah melakukan sesuatu tanpa pertimbangan suami. Sang suami jangan kasih label dasar istri tidak tahu aturan. Ya, dasar istri bodoh.
Ketika anak Anda gagal, saudara, jangan kasih label dasar bodoh. Koreksi saja, evaluasi kenapa dia bisa gagal. Tapi jangan kasih label bodoh kamu. Kasih itu gak kasar. Orang yang kekanak-kanakan, orang yang bersifat tidak rohani, itu suka menghakimi. Ya, suka memberikan label. Dan suka bersikap kasar. Kadangkala kata-kata kita itu bisa melukai orang lewat kata-kata kita. Saudara. Berikutnya saudara, yang ke-8 saudara. Ada kata-kata penurut. Firman Tuhan katakan penurut. Sehingga poin yang ke-8, saya tuliskan sebagai pemberontak. Saudara, apa itu pemberontak? Coba kita lihat Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, pemberontak itu adalah sifat suka melawan. Tidak mau taat dan tidak mau tunduk. Saudara, firman Tuhan ngomong siapa yang bersitegang leher walaupun sudah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, nah apa itu bersitegang leher? Itu yang namanya sikap melawan. Tidak mau menurut, tidak bisa diatur. Sikap keras kepala. Banyak kali kita berhubungan dengan sesama dan berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Ada orang-orang berhubungan dengan Tuhan sudah dapat peringatan, sudah dapat teguran. Bukannya melembutkan hati dan bertobat. Tapi justru malah mengeraskan hati. Bersitegang leher. Dia pikir saudara bahwa bertobat itu dia bisa atur kapan mau bertobat. Firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Ya, hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, tapi bertobatlah. Waktu bertobat itu adalah sekarang. Berarti kalau firman Tuhan ngomong jangan keraskan hatimu, kita semua ini punya potensi dan punya kemampuan untuk mengeraskan hati. Saudara, kita ini bisa mengeraskan hati, menegangkan leher kita. Tegang leher itu bukan kolesterol saudara ya. Tapi mengeraskan hati, kita berpikir kita bisa mengatur kapan kita mau bertobat. Makanya Alkitab katakan di akhir zaman itu orang yang jahat akan semakin jahat. Kenapa saudara? Karena ini sifat memberontak dan suka melawan. Kalau mau bertobat sekarang, lembutkan hatimu, bertobatlah sekarang. Jangan tunggu saudara Anda hancur, karena semakin Anda mengeraskan hati, Anda akan sampai satu titik di mana Anda tidak bisa kembali. Sudah terlanjur keras, nggak bisa bertobat lagi. Saudara, udah terlanjur keras hati. Sehingga Anda sampai di sebuah titik, Anda sulit untuk bertobat. Makanya saudara, semakin kita ini mentaati Tuhan, semakin kita ini mentaati firman, saudara, kita ini akan semakin lembut. Tapi waktu kita abaikan firman, abaikan teguran, hati kita ini semakin keras saudara. Dan ini bahayanya saudara, kita pikir kita bisa atur, oh nanti aja bertobat. Saudara, waktu kita sampai di waktu yang nanti itu saudara, kita mendapati diri kita sulit bertobat karena sudah terlanjur keras. Makanya Alkitab katakan di akhir zaman, orang yang jahat akan semakin jahat. Saudara, yang jahat itu akan tambah jahat. Dan semakin mereka tambah jahat, mereka itu semakin jauh dari yang namanya pertobatan. Bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi mereka, saudara. Bukan karena Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan selama ini bekerja, tapi mereka memutuskan untuk mengeraskan hati. Dan sampai satu titik, mereka itu demikian keras, sampai-sampai saudara, apa yang menjadi kasih karunia Tuhan itu sudah gak mempan. Bukan karena Tuhan gak berkasih karunia, tapi kesempatan demi kesempatan itu Tuhan sudah berikan. Tapi sampai di satu titik kondisi mereka itu sudah terlalu keras, sehingga mereka itu jauh dari yang namanya pertobatan. Saudara, bertobat sebelum terlambat. Ketika kita dealing sama orang, berhubungan dengan orang, kita ini juga bisa loh menjadi orang yang sikapnya
pemberontak. Saudara, anak-anak terhadap orang tua, anak-anak mengembangkan sikap tidak patuh. Kita ini gak suka yang namanya otoritas. Saudara, ketika orang tua ngomong A, kita ini secara sengaja malah tidak mematuhi. Mengembangkan sikap melawan. Bapak Ibu, sulit kita ini membangun hubungan dengan orang kalau kita ini terus mempertahankan sikap kekanak-kanakan. Di dalam suami istri juga sama. Dua-duanya sama-sama keras. Gak ada satupun yang mau memulai untuk apa? Merendahkan diri. Gak ada satupun yang mengupayakan pemulihan, saudara. Sehingga keras-kerasan. Banyak orang bercerai, saudara, karena sama-sama keras, bersih tegang leher. Sama-sama punya sikap untuk memberontak. Orang yang rohani itu mengembangkan sebuah sikap yang namanya penurut. Dan itu bisa dibuktikan lewat apa, saudara? Mau untuk taat, mau untuk tunduk. Saudara, apa itu taat, apa itu tunduk? Saudara, taat dan tunduk itu gak bisa dipisahkan. Karena kenyataannya ada orang bisa taat tapi gak tunduk. Taat itu, saudara, tunduk itu adalah sikap hati. Mungkin, saudara, di tempat kerja, ada pimpinan Anda suruh Anda ngepel lantai. Anda bisa taat, tapi hati Anda bisa gak tunduk. Anda bisa ngomel. Ini kan seharusnya bukan kerjaan saya, ini kan seharusnya kerjaan cleaning service. Kenapa saya? Saudara, kita ini bisa taat melakukan sesuatu, tapi tidak dengan sikap tunduk. Nah, makanya yang perlu kita kembangkan, saudara, orang yang dewasa rohani itu punya kapasitas untuk taat dan tunduk. Bangunlah hubungan dan buanglah sikap hati penurut, buanglah sikap hati mau taat dan mau tunduk. Anda akan mendapatkan pertengkaran, Anda akan mendapatkan perselisihan. Itulah sebabnya, saudara, Alkitab mengatakan orang yang dewasa, saudara, dia itu punya kualitas dan bobot di dalam cara dia membangun hubungan. Yang ke-9, saudara. Perhatikan yang ke-9, firman Tuhan katakan sebagai begini. Coba kita buka Yakobus tadi. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Penuh belas kasihan dan penuh dengan buah-buah yang baik. Saudara, saya menerjemahkan poin ini ya adalah sebagai lawan katanya adalah parasit. Katakan parasit. Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang orang ini sulit untuk dimintai tolong? Orang ini maunya menyedot sesuatu tapi nggak pernah mau memberi sesuatu. Itu namanya parasit. Di tempat kerja pernah nggak Anda ketemu sama orang ketika kita mau minta tolong kita itu merasa kayak aduh energi kita habis. Udah lebih baik jangan sama orang ini. Karena apa? Energiku habis minta tolong sama dia ini. Sulit sekali dimintai tolong. Tapi ada orang-orang yang suka berbuat baik, suka menolong. Saudara, kalau dimintain tolong itu nggak ribet. Ada orang-orang ketika Anda mintai tolong misalnya, Anda berpikir-pikir 1000 kali untuk minta tolong sama orang ini. Kenapa, saudara? Selain itu menghabiskan energi, ya. Yang kedua, kalau kita minta tolong sama dia, 1 kali itu bisa dihitung. 10 tahun itu tetap akan diungkit-ungkit. Saudara, jangan jadi orang yang parasit. Jadilah orang yang seperti Yesus. Yesus katakan begini, Matius 5 ayat 16. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang. Di gereja, di tempat kerja, dimanapun Anda berada, di rumah. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Lalu memuji Bapamu di sorga. Tuhan ingin kita ini baik. Tuhan ingin kita ini melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya ketika orang lihat perbuatan baik dimanapun kita berada, saudara, mereka itu bisa memuliakan Bapa di sorga. Saudara, jangan jadi parasit. Yesus itu dikatakan penuh dengan belasian. Di banyak kesaksian, saudara, Yesus itu beberapa kali ditemukan lalu tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Lalu ia mulai menolong orang, saudara, melakukan perbuatan baik. Katakan amin. Hari ini make sure. Kita mungkin gak bisa menolong banyak orang. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah orang yang gampang diminta tolong.
Jadilah orang yang penuh dengan buah-buah yang baik. Katakan amin. Yang ke-10, saudara. Alkitab katakan tidak memihak. Saya terjemahkan tidak memihak itu lawan katanya adalah membeda-bedakan. Jadi poin 10 adalah hal yang perlu kita tinggalkan. Sikap kekanak-kanakan yang perlu kita tinggalkan adalah membeda-bedakan. Saudara, apa maksudnya membeda-bedakan? Tidak memihak. Tidak memihak itu tidak membeda-bedakan, tidak rasis, tidak pandang bulu, tidak menilai orang dari warna kulit. Tidak memihak itu memang ada orang-orang yang hanya memihak kepada golongan tertentu, hanya memihak pihak yang kuat dan yang menang. Kita ini harus adil, saudara. Coba kalau Anda membangun hubungan, kalau Anda itu memihak, Anda mulai mengklasifikasi orang, Anda jadi eksklusif, Anda mulai pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu Anda memandang orang itu nggak sama rata. Saudara, Anda hanya bergaul dengan suku tertentu. Anda hanya menerima orang dengan warna kulit tertentu atau dengan strata ekonomi tertentu. Itu namanya Anda membeda-bedakan. Ada beberapa orang rasis. Saudara, Tuhan itu menciptakan semua orang sama. Tidak ada satu suku lebih tinggi, tidak ada satu suku lebih rendah. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, orang yang kekanak-kanaan itu suka membeda-bedakan. Saya mau tambahkan, orang yang kekanak-kanaan itu eksklusif. Tapi orang yang dewasa itu inklusif. Merangkul orang, menerima orang. Sedangkan kalau eksklusif, dia hanya menerima orang-orang yang satu golongan dengan dia. Nah, itu ciri-ciri orang Farisi. Orang Farisi nggak mau bergaul sama banyak orang. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu. Ya, kalau misalnya ada orang lain mau bergabung, ya itu syaratnya banyak. Kamu harus berhenti dulu lakukan ini. Kamu harus berhenti berbuat dosa dulu. Mereka memandang orang itu, oh ini itu orang tidak kudus. Saya ini golongan orang kudus, orang beragama. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang eksklusif, saudara. Nah, inklusif itu maksudnya apa? Inklusif. Coba kita lihat Roma 14 ayat pertama, saudara. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Versi firman Allah yang hidup dikatakan, sambutlah dengan gembira setiap orang yang ingin bergabung dengan saudara. Meskipun imannya lemah, jangan mencelanya karena ia mempunyai paham yang berlainan dengan saudara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi bersikap inklusif itu adalah saudara menerima atau merangkul orang lain, walaupun orang itu mungkin lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapat-pendapatnya. Saudara itu bersikap menerima orang lain, walaupun orang itu mungkin masih belum secara rohani itu mengalami tingkat kedewasaan. Anda sadar bos, setiap orang itu punya perjalanan rohani sendiri-sendiri. Punya tingkat kedewasaan sendiri-sendiri. Semua orang itu sedang berjalan, bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Makanya Anda menerima semua orang, merangkul semua orang. Saudara. Orang yang inklusif itu punya jiwa yang besar memahami orang lain. Punya jiwa yang besar untuk memahami orang lain yang mungkin orang itu saudara belum berubah atau belum terlalu dewasa secara rohani. Tapi Anda mau terima. Ingat, menerima orang lain itu bukan berarti Anda menerima perbuatannya atau menyetujui semua yang dia lakukan. Dosa adalah dosa. Saudara, kita tetap menerima orangnya, tapi kita nggak harus menerima perbuatan dosanya. Jadi menerima orang lain ini adalah sikap yang namanya inklusif, saudara. Nah, orang yang rohani itu nggak membeda-bedakan golongan. Nggak gampang menghakimi, saudara. Kita nggak boleh, saudara, sektarian di dalam pandangan kita, saudara. Ada amin, saudara? Yang terakhir,
tidak munafik. Firman Tuhan dikatakan tidak munafik, itu artinya apa saudara? Poin yang ke-11, hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita tinggalkan adalah bermuka dua. Ya, tidak munafik itu maksudnya apa? Lawan kata tidak munafik itu berpura-pura. Munafik itu artinya berpura-pura, bermuka dua. Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauh yang jahat, lakukan yang baik. Kasih gak boleh pura-pura. Dalam membangun hubungan dengan orang lain, kita gak boleh munafik. Kita gak boleh bermuka dua. Saudara, gak enak loh ketemu sama orang yang bermuka dua, makanya jangan bermuka dua sama orang. Ada amin? Firman Tuhan ini tidak dimaksudkan untuk Anda judge orang, tapi untuk kita menjadi cermin. Kalau kita nggak suka diperlakukan ya dengan cara tertentu, jangan kita memperlakukan orang lain dengan cara tersebut. Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian, saudara. Nah, kita semua nggak enak, nggak suka ketemu sama orang yang bermuka dua. Apa itu bermuka dua? Orang ini munafik, berpura-pura. Dia menampilkan wajah tertentu di depan Anda, dan dia akan menampilkan wajah yang berbeda di belakang Anda. Ya, ini yang saya namakan sebagai teman palsu, saudara-saudara palsu. Saudara, mereka di depan Anda terlihat sebagai orang yang bisa Anda percayai, tapi di belakang Anda mereka itu sebetulnya tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan bisa menikam Anda dari belakang. Saudara, orang-orang yang palsu, mereka itu bersikap baik dan manis di depan Anda, tapi begitu ada di belakang Anda, mereka menampilkan wujud aslinya atau warna aslinya. Ini namanya bermuka dua. Saudara, kalau kita nggak suka dibegitukan, kita jangan jangan memperlakukan orang demikian, saudara. Baiklah kita ini tulus apa adanya di depan orang. Ada amin? Jangan bermuka dua. So, kita belajar apa 2 minggu ini? Saudara, kita belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Kita mau meninggalkan sikap kekanak-kanakan. Saudara, orang yang dewasa itu menunjukkan cara hidupnya, cara dia membangun hubungan dengan hikmat yang dari atas. Tapi orang yang kekanak-kanakan, bayi rohani, orang yang childish, itu membangun hubungan dengan hikmat yang datang dari bawah, dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dan apa yang perlu kita tinggalkan? Ya, saya mau kita ingat, yang pertama iri hati, kedua mementingkan diri sendiri, 3 memegahkan diri, keempat suka berdusta, yang kelima tidak tulus, yang keenam menimbulkan perselisihan atau troublemaker, yang ketujuh kasar, yang kedelapan pemberontak, 9 parasit, 10 suka membeda-bedakan, dan yang terakhir 11 bermuka dua. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi cermin buat kita, untuk kita bisa semakin dewasa di hadapan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Mari kita persiapkan hati, kita akan sama-sama menerima roti dan anggur. Kita sama-sama memperingati karya salib Kristus melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah, Anda bisa siapkan roti dan anggur secara pribadi. Dan mari kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi roti kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, apa yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu bukanlah dongeng. Engkau bukan Tuhan yang jauh di sana tanpa peduli dengan manusia di bumi. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Lahir sebagai manusia, hidup seperti manusia. Menjalani kehidupan seperti manusia. Dan pada ujungnya Engkau menyerahkan diri-Mu, menyerahkan tubuh-Mu, tergantung di atas kayu salib, menggantikan hukuman buat kami. Engkau menjadi terhukum, menjadi terkutuk di atas kayu salib, menerima semua hukuman yang seharusnya kami terima. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti yang kita pegang ini, kita percaya di dalam nama Yesus. Ketika kita makan, kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagi kita semua. Yang sudah diserahkan untuk menggantikan kita. Menggantikan hukuman maut yang seharusnya kita terima. Sehingga di dalamnya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Kristus. Dengan sikap penuh hormat mari kita angkat cawan ini. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Yang di dalamnya kita beroleh pengampunan dosa. Kita diterima bukan karena perbuatan kita. Kita diampuni bukan karena usaha kita. Hari ini kita bisa menerima keselamatan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal kita, atau kesalehan kita. Tapi semata-mata karena 2000 tahun yang lalu, Yesus mencurahkan darahnya. Darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang suci. Yesus yang tidak berdosa, tidak bersalah. Darahnya tertumpah bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Sehingga sekalipun hari ini, dosa kita ini semerah kirmisi. Kita disucikan putih seperti salju. Seperti seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Dosa kita dihapuskan. Dan semua tuntutan, hukuman atas dosa yang kita perbuat, itu juga dibatalkan. Sehingga di dalamnya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan karena anugerah. Kalau kita dibenarkan, kita disucikan oleh darahnya. Satu kali kelak ketika kita meninggal, kita percaya kita pasti diselamatkan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Yang atasnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Minumlah di dalam nama Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
berkat pemeliharaan daripada Allah Bapa. Berkat Allah Bapa yang sempurna turun ke atasmu. Bapa yang baik, yang memberikan anugerah demi anugerah tanpa pertukaran bayangan. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usaha, bisnis, karir. Ada favor Allah di atas kepalamu. Di dalam nama Yesus. Terimalah juga berkat anugerah kasih setia daripada Yesus Kristus. Yesus yang ada di dalam dirimu adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus akan memimpinmu menuju kedewasaan, menuju kesempurnaan. Semakin bernilai, semakin berbobot, semakin berkualitas. Sehingga kemuliaan Allah, kualitas karakter Allah itu nyata dalam kehidupanmu. Terimalah penyertaan dari Allah Roh Kudus yang diam di dalam dirimu.